2. Sa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu If. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tugas proyek ERP kami dengan objek Car Wash Pintuner di Cibinong. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri Zaki Nandia dengan NIM 003, Imam Dwi dengan NIM 011, Nadia Humaira dengan NIM 12, dan Farid Hazid dengan NIM 25. Untuk profil akan dilanjutkan oleh Farid Hazid. Untuk Speedrunner Car Wash adalah usaha jasa yang bergerak di bidang perawatan kendaraan roda 4, menyediakan mobil cepat bersih dan standar tinggi. Speedrunner berfokus pada efisiensi waktu pelanggan tanpa mengorbankan hasil kebersihan kendaraan. Selain reguler, Speedrunner juga menawarkan auto detailing, flashing interior, dan cleaning, serta paket perawatan berkala untuk menjaga tampilan kendaraan tetap. Dan ini buat alamatnya itu ada di Jalan Raya Sukahati ya, di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dan ada nomor teleponnya dan jam operasionalnya itu pada weekday itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau weekend dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Dan ini ada paket-paketnya buat ada coating light dan harga-harganya. Dari Nix. Dan ini ada struktur organisasinya, ada ownernya Ahmad Tarmizi dan manajernya Muhammad Rizky. Dan ada admin dan pencuci detailing dan coating. Stakeholdernya itu ada manajer, pengawas kualitas, gambar berkembang dan menguntungkan. Pencuci menyiapkan peralatan dan mengerjakan layanan sesuai permintaan. Customer menggunakan layanan yang diberikan perusahaan. Dan ini ada alur prosesnya. Yang pertama itu ada customer datang dari depan dan dilayani. Selanjutnya mencatat plat nomor kendaraan. Selanjutnya menanyakan keperluan atau selanjutnya itu ada bayaran, akhir adalah selesai. Next. Dan selanjutnya ini ada activity mapping, proses produksi. Nah, yang pertama ini adalah proses pelayanan. Aktivitas singkatnya ada customer datang dari depan dan petugas sebagai tahap awal pelayan. Dan jenis aktivitas adalah operator garunya FA dan stakeholder terlibat ada customer, pencucian, dan manajer. Waktunya itu 5 menit dan selanjutnya itu ada administrasi awal. Petugas mencatat plat nomor kendaraan untuk mengidentifikasi dan administrasi data pelanggan. Operator, VA, dan kasir manajer. Waktu pengerjaannya 3 menit. Yang ketiga itu ada konsultasi layanan, menanyakan jenis layanan yang diinginkan pelanggan, cuci biasa, washing, detailing, dan coating. Jenis aktivitasnya operator, kategori FA, dan stakeholder yang terlibat ada customer, kasir, dan manajer. Waktu yang ini 5 menit. Proses pencucian, mobil dikerjakan sesuai permintaan pelanggan. Ini ada operator, stakeholder yang terlibat itu ada pencuci dan manajer. Waktu yang dibutuhkan itu adalah 60 menit. Yang kelima adalah quality control, pemeriksaan hasil cucian agar bersih, rapi, dan sesuai standar kualitas. Jenis aktivitasnya adalah inspection, kategorinya NFA,
Stakeholder terlibatnya manajer dan pencuci. Waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit. Dan selanjutnya ada transaksi pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai layanan yang dipilih. Jenis aktivitasnya adalah operator, NFA, kasir, customer, dan owner. Waktu yang dibutuhkan 5 menit. Dan yang terakhir ada serah terima. Mobil diserahkan kembali kepada pelanggan dalam kondisi bersih dan rapi. Jenis aktivitasnya adalah transport. Kategorinya NNFA. Stakeholder yang terlibat adalah pencuci dan customer. Waktu yang dibutuhkan adalah 2 menit. Boleh dilanjutkan oleh Nadia. Selanjutnya ini ada cause effect diagram di mana ada dari permasalahan yang utama yaitu dari sistem pengolahan data yang terhambat. Dari beberapa permasalahan ada dari manajemen, machine, man, method, environment, sama material. Dari manajemennya sendiri itu ada belum menerapkan sistem ERP atau CRM, belum ada monitoring real time, tidak ada laporan performa digital. Untuk dari mesinnya sendiri itu tidak ada database yang terpusat untuk data kendaraan dan pelanggan. Sistem yang belum bisa diakses dari lintas perangkat, tidak ada sistem backup otomatis, dan koneksi internetnya itu mempengaruhi akses data. Untuk dari mainnya sendiri itu kurang pelatihan pengguna, belum terbiasa dengan aplikasi atau database, ketergantungan pada satu orang admin saja, serta pengelolaan antrian masih manual. Untuk metode, sistem pencatatan ini masih melalui Google Sheet, datanya tidak tersimpan otomatis, tidak ada SOP digitalisasi atau data pelanggan, tidak ada sistem yang terintegrasi antara kasir, teknisi, dan manajer. Sedangkan dari environment sendiri itu ada lonjakan pelanggan di weekend, area tunggunya itu tidak terorganisir saat ramai dan tidak ada sistem reservasi atau estimasi tunggu. Untuk material, datanya ini masih tersebar di banyak file, tidak ada format standar, sulit mencari riwayat kendaraan atau pelanggan tertentu, serta laporan pendapatan dan servis tidak terintegrasi. Masalahnya sendiri yang dari utama itu pencatatan datanya ini kan masih menggunakan Google Sheet secara manual, sehingga ini tuh masih menjadi kurang efisien dan rentan terhadap masalah. Selanjutnya itu ada data yang diinput tidak tersimpan secara otomatis, sehingga menimbulkan resiko kehilangan data atau keterlambatan dalam pembaruan informasi. Yang ketiga, belum tersedia sistem khusus untuk mencatat dan menyimpan data pelanggan, sehingga riwayat layanan maupun informasi pelanggan tidak terdokumentasi dengan baik. Yang keempat, akses sistem masih terbatas pada platform tertentu, padahal perusahaan membutuhkan sistem yang dapat dioperasikan secara fleksibel melalui beberapa perangkat. Ini merupakan proses bisnis harian dari SIS, dari mulai datang ke Spituner, eh, dari hingga pas QC dan approval untuk mengambil kendaraannya. Perbaik ini merupakan proses bisnis harian to be dari mulai kedatangan hingga proses approve release yang terakhir dan sudah ada sistem untuk booking. Perbandingannya ini untuk sistem kerjanya sendiri, sebelumnya ini semua proses masih manual tanpa sistem terintegrasi. Setelahnya ini sudah terhubung antara eh, di sudah digital dan terhubung antar bagian. Pencatatan datanya ini sebelumnya masih Google Sheet dan tidak tersimpan secara otomatis. Untuk sekarang sudah tersimpan otomatis, disimpan eh, dan bisa diakses kapan saja. Untuk koordinasi antar divisinya, tidak ada notifikasi yang sebelumnya sekarang sudah ada notifikasi ke teknisi. Hasil QC juga awalnya masih manual, sekarang sudah dicatat ke sistem dan bisa dipantau real time. Proses pembayarannya sudah sebelumnya masih spreadsheet, sekarang sudah ada sistem pos dan pembayarannya dikirim digital. Antriannya juga sebelumnya masih antrian panjang, belum ada sistem waktu tunggu. Sekarang sudah bisa booking digital dan sistemnya udah ada antrian otomatis. Laporan yang sebelumnya manual, sekarang sudah ada laporan yang otomatis dari sistem. Lalu untuk akses datanya ini biasanya hanya diakses dari satu perangkat, sekarang bisa dari beberapa perangkat. Selanjutnya untuk DFD level 0 sendiri, di mana menunjukkan aliran informasi antara customer, admin, doorman, dan manajer melalui sistem Spitunar. Dari mulai customer melakukan login, booking, pembayaran, dan memberi
menerima notifikasi progres. Admin memverifikasi booking pembayaran, endorsement mendapatkan instruksi layanan dan mengirim update pengerjaan, sedangkan manajernya tuh nantinya melakukan QC dan memberi approval. Jadi sistem speed tuner sekarang sudah terhubung agar lebih efisien. Untuk di FD level satunya sendiri ini, speed tuner ini memulai customer login, memilih layanan, melakukan booking dan pembayaran. Adminnya memverifikasi pembayaran, lalu sistem memberi notifikasi ke customer. Endorsement menerima order dan memperbarui progres yang selanjutnya melakukan QC memberi approval. Setelah selesai, nantinya diberi notifikasi untuk kendaraan siap diambil. Alur ini yang terintegrasi dan lebih teratur antar aktor melalui sistem. Untuk DFD level 2-nya sendiri, ini alur pembayaran dari customer memilih metode pembayaran, lalu menampilkan pilihan yang tersedia, sehingga customer ini bisa memilih metode yang diinginkan, melanjutkan proses transaksi, kemudian menggugah bukti pembayaran melalui konfirmasi. Bukti pembayaran tersebut masuk ke sistem yang diteruskan kepada admin untuk diverifikasi. Dengan alur ini, pembayaran jadi lebih teratur, terdokumentasi, dan meminimalkan kesalahan sebelumnya sebelum layanan diproses lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zakiana. Kemudian ada use case diagram. Jadi use case ini eh, memvisualisasikan kinerja setiap stakeholder yang ada. Jadi untuk di Speedrunner ini, diagramnya menjelaskan alur proses dari customer login, verifikasi account, memilih layanan, hingga booking dan pembayaran. Admin berperan untuk memverifikasi booking dan mengelola pembayaran baik via transfer maupun pembayaran langsung. Kemudian pembayaran dikonfirmasi, customer datang ke lokasi dan menunjukkan bukti booking. Kemudian teknisi menyiapkan peralatan, melakukan pengerjaan, finishing, dan menyerahkan kendaraan kepada manajer untuk QC. Setelah QC dilakukan dan disetujui, kendaraan diserahkan kembali kepada customer sebagai tanda bahwa proses telah selesai. Kemudian ada sequence diagram. Jadi diagram ini menggambarkan interaksi berurutan antar customer, admin, sistem booking, pembayaran, endorsement, dan manajer. Proses dimulai dari customer login, memilih layanan, lalu admin memverifikasi dan menyimpan data booking dalam sistem. Setelah pembayaran dilakukan, endorsement mulai menyiapkan alat, melakukan proses QC dan finishing, kemudian manajer melakukan QC. Setelah QC selesai dan status perbarui di database, customer menerima kendaraannya sebagai langkah akhir. Kemudian ada kelas diagram. Diagram ini menunjukkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem, yaitu customer booking, endorsement, payment, dan manager. Customer dapat membooking dan melakukan pembayaran. Booking itu terdiri dari informasi layanan dengan status pengerjaan. Kemudian endorsement menangani pengerjaan dan finishing. Manager melakukan QC dan melakukan menyerahkan kendaraan. Sedangkan payment mencatat metode dan status pembayaran. Hubungan antar kelas menggambarkan bagaimana setiap bagian saling terhubung mendukung keseluruhan proses pelayanan. Kemudian database, jadi database kita menggunakan Microsoft Access di mana untuk menyimpan data-data yang sudah kami rancang dari BPMN, use case, class, dan sequence. Berikut tahap-tahapannya, ada database booking, customer, endorsement, manager, database payment, dan juga relationship antar stakeholder. Eh, Kemudian untuk rekomendasi awal modul ERP akan dilanjutkan oleh Imam. Nah, untuk modul awal kita menerapkan CRM, POS, Service Management, Inventory Management, QC, dan Inspection modul, serta Reporting and Analytics. Dengan fungsi utamanya, CRM menyimpan data dan mengelola data pelanggan. Dengan manfaat yang diharapkan data pelanggan yang tersimpan otomatis dan rapi, dengan pengguna, kasir, dan manajer. Untuk POS sendiri digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dan pembayaran secara otomatis dengan manfaat mempercepat proses pembayaran dengan penggunanya kasir atau manajer. Dan selanjutnya, next. Nah, harapan dari pemilik usaha ini untuk penerapan ERP yaitu adanya sistem booking dan penjadwalan layanan agar antriannya lebih teratur, agar ERP bisa memantau stok real time dan memberi peringatan saat hampir habis atau mencapai titik ROP.
Yang ketiga ada database terpusat agar pencatatan lebih rapi dan mudah diakses. Sistem bisa auto-save and backup agar data aman, serta ada fitur CRM untuk menyimpan riwayat dan data pelanggan. Dan terakhir, ERP bisa diakses via komputer, Android maupun iOS. Nah, di sini ada aplikasi Odoo yang diterapkan eh, dari manajemen, sales, dan office. Nah, di sini pertama-tama kita menyeting profil perusahaannya yaitu Speedturner dengan alamat Jalan Raya Sukahati dengan nomor teleponnya sebagian dan mata uang yang digunakan adalah rupiah. Next. Nah, kami pertama-tama mengaktifkan modul CRM and Sales dengan fungsi utamanya tuh mengelola hubungan peluang penjualan dengan pelanggan untuk meningkatkan konversi prospek menjadi pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lalu yang kedua tuh ada kita mengaktifkan modul sales yang fungsi utamanya tuh mengatur seluruh proses penjualan dari penawaran hingga faktur dengan tujuannya tuh mempercepat proses transaksi penjualan dan memastikan alur penjualan tuh agar lebih efisien dan terintegrasi. Next. Selanjutnya kami mengaktifkan modul invoice dan invoicing dan forecast, di mana tujuan utama untuk invoicing yaitu untuk memastikan tagihan dibuat dan dikirim tepat waktu. Dan untuk modul forecast sendiri, fungsi utamanya itu mengatur dan memantau proses pembelian barang atau jasa dari pemasok dengan tujuan mengontrol biaya pembelian dan anggaran. Lalu di sini ada modul inventory dan invoice yang kami terapkan, yang kami aktifkan dengan inventory dengan tujuan utamanya mengelola stok dan pergerakan barang seperti coating dan sabun secara real time untuk meminimalkan kekurangan atau kelebihan stok. Dan modul employees fungsi utamanya mengelola seluruh data dan informasi karyawan dalam satu sistem dan tujuannya tuh menyimpan data personal, posisi, dan kontrak karyawan secara terpusat. Next. Nah, ini ada profil perusahaannya, yaitu modul expenses, mencatat dan mengontrol pengeluaran operasional serta biaya karyawan, dan tujuannya memudahkan pelaporan, reimburse, dan pengeluaran. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Untuk rekordannya, penggunaan website yang kami buat di Udu akan disertakan di GCR. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.